Bagaimana kabarnya Nana? Baik. Sebelum memulai mata pelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sebelum memulai mata pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya. Fida, Hadir. Naira, Hadir. Hakim, Hadir. hadir semua ya. Ya. Sekarang akan membahas tentang penguatan ekonomi agrikultur di Indonesia. Sebelum memulai mata pelajaran ini, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan penguatan ekonomi maritim. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan agrikultur di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama yaitu penguatan ekonomi maritim. Penguatan ekonomi maritim di sini yaitu pengembangan kekuatan perekonomian dalam hal meningkatkan pendapatan pemasukan devisa negara terhadap komponen kelautan yang ada di dalamnya seperti perikanan dan minyak bumi. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan kelautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam, jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim yaitu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa tersebut. Ada beberapa sektor yang ada di dalam lingkup ekonomi maritim. Yang pertama yaitu sektor pelayaran. Sektor pelayaran di sini merupakan salah satu kepulauan terbesar. Industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia ini belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas kapal belum memadai dalam meningkatkan perekonomian negara, sistem pelabuhan di Indonesia harus tetap diperbaiki. Terus yang kedua, sistem perikanan. Sistem perikanan di sini merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengadakan gerakan makan ikan dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten dan sektor perikanan tersebut. Yang kedua yaitu upaya mengembangkan ekonomi maritim Indonesia. Kekayaan potensi di sini yang besar belum semua bisa dimanfaatkan karena pembangunan nasional masih berorientasi pada daratan, sedangkan laut hanya dijadikan sebagai tempat eksploitasi sumber daya alam, pembangunan limbah industri serta kegiatan lainnya yang merugikan negara maupun masyarakat. Yang kedua yaitu potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui 4 strategi. Yang pertama yaitu kebijakan di bidang perikanan. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan kawasan industri perikanan, motorisasi penangkapan jumlah armada dan adat tangkap serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Yang kedua yaitu kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi, yaitu meliputi peningkatan tata kelola administrasi dan manajemen dengan dukungan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu kebijakan di bidang infrastruktur. Kebijakan di bidang infrastruktur ini ditetapkan berdasarkan prioritas pengembangan sektor-sektor produksi seperti pemukiman masyarakat serta industri pertanian kawasan tersebut. Yang keempat yaitu kebijakan di bidang perhubungan. Kebijakan di bidang perhubungan ini bisa diterapkan untuk mendorong ekonomi adalah mengembangkan sarana transportasi laut dan pengembangan infrastruktur kawasan strategis secara terpadu. Yang kedua yaitu penguatan ekonomi agrikultur.
Penguatan ekonomi agrikultur di sini merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan seperti bahan baku industri, sumber energi ataupun pengelola lingkungan hidup. Ekonomi agrikultur di sini meliputi budidaya tanaman seperti padi, ubi-ubian dan lain sebagainya. Produk seperti pembuatan keju dan tempe itu adalah contoh dari ekonomi agrikultur. Potensi dan peran agrikultur di Indonesia yaitu memiliki wilayah yang dilakukan beriklim tropis sehingga sangat baik untuk beraktivitas pertanian. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yaitu ada beberapa hal yang mencakup tentang strategi pengembangan agrikultur. Yang pertama yaitu eco-farming. Eco-farming di sini budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Petani diminta untuk menjumlahkan kebutuhan pupuk dengan kebutuhan tanamannya per tahun, per setiap tahun. Yang ketiga yaitu perbaikan irigasi. Pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Yang keempat yaitu intensifikasi. Intensifikasi di sini dilakukan di Pulau Jawa yang menggunakan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pertanian yang memaksimalkan. Yang kelima yaitu eksentifikasi, yaitu meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas tanaman tersebut atau memperluas lahan tersebut. Yang keenam yaitu diversifikasi. Diversifikasi di sini usaha penganeka-ragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Yang ketiga yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi di sini yaitu merehab atau melakukan tanaman dengan baik. Yang sebelumnya tidak baik itu akan menjadi lebih baik. Yang kedelapan yaitu mekanisasi. Mekanisasi di sini usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern seperti menggunakan traktor ataupun sapi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang dipertanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah paham? Selanjutnya Ibu akan kasih soal ya, ditulis ya. Nanti akan dikumpulkan di meja Ibu guru. Yang pertama yaitu jelaskan tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Yang kedua yaitu sebutkan apa saja strategi agrikultur di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Kesimpulan dari saya yaitu penguatan ekonomi agrikultur yaitu pengembangan kekuatan perekonomian dalam hal meningkatkan pendapatan pemasukan devisa negara terhadap komponen kelautan yang ada di dalamnya seperti perikanan ataupun minyak bumi. Mungkin itu saja dari Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikumpulkan di meja Ibu ya tugasnya ya.